Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Satu kali salah seorang jemaah kami pernah bertanya tentang sholat berjamaah. Dia katakan, bagaimana kalau hari hujan? Apakah saya masih tetap harus mendatangi masjid untuk sholat berjamaah? Nah, ini tanya jemaah tersebut. Saat itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak menjawab dengan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Saya berdiskusi dengan jemaah ini, dia masih muda. Saya tanya beliau. Beliau kebetulan seorang dosen. Boleh saya bertanya kepada Anda? Silakan Ustaz, katanya. Anda kan dosen. Ya. Kira-kira kalau hari hujan, lalu atasan Anda menelpon Anda, meminta agar datang ke kampus. Kira-kira apa jawaban Anda? Kira-kira apa sikap Anda? Apa jawabnya, Pak Ibu sekalian? Oh, saya pasti datanglah Ustaz, katanya. Kan hari hujan. Ya, kalau hari hujan kan saya punya kendaraan bisa pakai mantel, Ustaz. Kalau saya jalan kaki, saya bisa pakai payung. Apalagi kalau saya punya mobil. Saya tinggal naik mobil, datang ke kampus. Ini jawabannya. Lalu saya balik bertanya. Kalau tadi kan Anda bertanya, hari hujan, apakah masih harus mendatangi masjid untuk sholat berjamaah? Nah, coba jawaban ketika dosen Anda, ketika pimpinan Anda menyuruh Anda datang, saya bilang. Anda kan punya berbagai macam alasan untuk tetap datang. Mestinya untuk sholat berjamaah juga seperti itu sikap kita. Jadi kalau ketika misalnya hari hujan, hari ini dan itu, Bapak Ibu sekalian bikin alasan untuk tetap mendatanginya. Bisa pakai payung, bisa pakai mantel, apalagi yang sudah punya mobil, ya juga bisa mendatangi sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu kali sahabat Rasulullah SAW yang buta juga bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini kan buta. Apakah saya tetap harus mendatangi masjid untuk sholat berjamaah? Ditanya oleh Nabi, apakah engkau punya penuntun? Tidak ya Rasulullah, tidak ada yang bisa menuntun mengantarkan saya ke masjid. Nah, kalau demikian tidak usah, kata Nabi SAW. Tapi saat sampai sahabat ini baru sampai di pintu, dipanggil lagi oleh Rasul. Kata Nabi, dari rumahmu terdengar enggak suara azan? Oh, kalau itu terdengar Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Jika demikian, kamu harus tetap mendatangi sholat berjamaah. Tetap harus datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, coba bayangkan saudara sekalian, buta, tetap disuruh oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kamu mendengar suara azan dari tempat tinggalmu. Karena itu juga saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, jangan kita lagi berdebat. Apakah sholat berjamaah ini wajib? Hukumnya seperti apa? Apakah berdosa kalau kita tidak sholat berjamaah?
Ya, kita rubah cara bertanya kita. Kita rubah sikap kita. Apa yang menjadi alasan kita untuk tidak mendatangi sholat berjamaah? Kalau kita sakit misalnya, ya tidak ada masalah. Atau kalau misalnya mungkin hujannya terlalu lebat, tidak bisa ditempuh Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah. Tapi kan kebanyakan kita dengan alasan-alasan sederhana kita tidak mendatangi sholat berjamaah. Kaum muslimin, saudaraku di mana saja berada yang mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Masjid semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Padang Panjang, ya, khususnya kota Serambi Mekah ini, kemarin hari Jumat, alhamdulillah sudah diresmikan pula satu buah masjid Ummul Khalisah di Kelurahan Selaing Atas. Bertambah jumlah rumah ibadah. Kita senang, kita bangga. Kita juga punya Masjid Islamic Center di Kelurahan Kotokati sana. Megah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Namun megahnya masjid tidak bisa kita banggakan kalau kemudian orang yang memakmurnya amatlah sedikit. Orang yang sholat berjamaah amatlah sedikit. Karena itu jemaah rahimakumullah, kami mengajak kita semua. Ayo, jangan tunggu ya kita baru ke masjid karena sudah terpaksa. Apa maksudnya terpaksa? Ya, sudah meninggal dunia, sudah terbujur kaku, sudah dibungkus dengan kain kafan, baru terpaksa ke masjid. Orang yang menggotong kita ke masjid sudah diletakkan di depan orang-orang ramai. Ya, jadi ke masjidlah teruslah berjamaah. Ya, jadi tidak menunggu harus tua, tapi terus menerus istiqamah kita hingga akhir hayat kita. Jadi ke masjidlah hingga kita mati. Jangan tunggu mati baru kita ke masjid. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, kalau kita motivasi diri kita, tidak ada yang berat, tidak ada yang jauh. Semuanya bisa kita lakukan. Demikian saja. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.